Namanya saya Jingga Pria dari kelas 8B akan mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang berawal bangsa Indonesia. Akhir abad ke-16, bangsa Belanda berhasil memperoleh peta-peta informasi ke timur dari bangsa Italia, Venesia, yang banyak berjasa membuat peta ke timur yang kemudian digunakan oleh bangsa Portugis. Semenjak itu, bangsa Belanda mulai melakukan perjalanan laut ke arah timur Asia. Tahun 1595, kapal-kapal niaga Belanda mulai berdagangan di daerah Banten dan Sunda Kelapa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Karena ketidaksopanan Cornelis de Houtman dalam menjalin hubungan dengan penduduk Banten, maka penduduk Banten mengusir dari Banten. Tahun 1598, pedagang Belanda datang kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Dyck, mendarat di Banten. Banyaknya kapal-kapal yang berdagangan di wilayah itu pada awalnya menghasilkan keuntungan besar bagi bangsa Belanda. Namun pada perkembangan selanjutnya, banyak terjadi persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan pelayaran hingga menyebabkan kemerosotan keuntungan. Meskipun terjadi kemerosotan keuntungan dalam perdagangan, Belanda akhirnya dapat menanamkan kekuasaan perdagangan di Indonesia. Akhirnya Pangeran Maurits sebagai Raja Belanda memberikan izin kepada Johan van Oldenbarnevelt menganjurkan untuk penggabungan semua kongsi dagang itu menjadi sebuah perusahaan dagang besar yang dinamakan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Awal berdirinya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Persekutuan Dagang Hindia Timur, didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC merupakan gabungan beberapa perusahaan Belanda yang dulunya saling bersaing satu sama lain. Dalam rangka menghentikan persaingan tersebut, 4 wilayah di negara Belanda yaitu Amsterdam, Zeeland, Dimas, dan Noord-Holland bergabung dan didirikan perusahaan VOC. Pendirian VOC dilengkapi dengan Akta Oktrooi dari Staten-Generaal Parlemen Belanda. Akta Oktrooi ini yang mendasari VOC mempunyai hak dagang terbentang dari Tanjung Harapan sampai Selat Magellan, termasuk pulau-pulau di selatan Pasifik, Kepulauan Jepang, Sri Lanka, dan Cina Selatan. Berikut merupakan hak istimewa yang diberikan kepada VOC oleh pemerintah Belanda. Di antaranya adalah VOC berhak memonopoli perdagangan, mencetak uang, mengangkat dan memperhentikan pegawai, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, memiliki tentara untuk mempertahankan diri dan juga bentuk angkatan perang, mendirikan benteng, menyatakan perang dan damai, mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa setempat, wewenang untuk membuat undang-undang dan peraturan, serta membentuk pengadilan, Raad van Justitie, dan Mahkamah Agung. B. Gubernur Jenderal VOC. Tahun 1610, VOC menunjuk Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC beserta sejumlah gubernur wilayah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dalam wilayah yang luas. Both merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610 sampai 1614 di Ambon, Maluku. Jan Pieter Zoon yang menjabat 1619 sampai 1629 Nusantara memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta, Batavia. Karena letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara, memudahkan pelayaran ke Belanda. Sejak 1620, tempat kedudukan Gubernur Jenderal VOC dipindahkan ke Ternate ke Batavia. Kemudian Maluku dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang berkedudukan di Ternate sebagai markas besar VOC sebelumnya. Gubernur Jenderal Ternate tersebut adalah Frederik de Houtman 1621 sampai 1623, Antonio van Diemen 1636 sampai 1645, Johan Metziger 1653 sampai 1678, Cornelis Speltman 1681 sampai 1684.
kegiatan perdagangan VOC di Indonesia. Setelah berpusat di Batavia, VOC melakukan perluasan kekuasaan dengan pendekatan serta campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan Indonesia antara lain Ternate, Mataram, Banten, Banjar, Sumatera, Goa, serta Maluku. VOC dapat memperoleh monopoli perdagangan Indonesia karena melakukan beberapa hal, diantaranya adalah melakukan pelayaran hongi untuk memberantas penyelundupan. Tindakan yang dilakukan VOC adalah merampas setiap kapal penduduk yang menjual langsung rempah-rempah kepada pedagang asing seperti Inggris, Prancis, dan Denmark. Hal ini banyak dijumpai di Pelabuhan Besar Makassar. Melakukan ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman milik rakyat. Tujuannya adalah mempertahankan agar harga rempah-rempah tidak merosot bila hasil panen berlebihan. Melakukan sistem fair pledge leverantine merupakan perjanjian dengan raja-raja setempat, terutama yang kalah perang, wajib menyerahkan hasil bumi yang dibutuhkan VOC dengan harga yang ditetapkan VOC. Kemudian VOC menerapkan sistem kontingenten, yang berarti rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak. D. Runtuhnya VOC. Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18, yang disebabkan oleh banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar. Persaingan dengan kongsi dagang negara lain, misalnya dengan EIC milik Inggris, hutang VOC yang sangat besar, pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Berkembangnya paham liberalisme sehingga monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Pendudukan Prancis terhadap negara Belanda pada tahun 1755, akhir Desember 1799, pemerintah Belanda memutuskan tidak memperpanjang lagi hak oktroy VOC yang berakhir 31 Desember 1799. Sehingga sejak 1 Januari 1800, VOC dibubarkan secara resmi. Seluruh aktiva dan pasifanya beserta daerah kekuasaan dan juga pemerintahan di daerah-daerah jajahan diambil alih pemerintah Belanda. Semenjak itulah riwayat perusahaan dagang terbesar yang hampir 200 tahun berkuasa di Nusantara itu berakhir. Penjajahan samudra. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia: jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Kemudian bangsa Turki menutup Konstantinopel untuk orang Eropa. Akibatnya di Eropa terjadi kelangkaan rempah-rempah, maka mulailah mereka mencari negeri asal rempah-rempah. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia: Gold mencari kekayaan, rempah-rempah; Glory mencari kejayaan menjajah; Gospel menyebarkan agama Nasrani. Faktor yang mendorong penjajahan samudra: 1. Mempengaruhi oleh ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. 2. Tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang dikatakan dalam buku Imago Mundi, anggapan atau keajaiban dunia. Timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran. 4. Terdorong mewujudkan semangat gold, glory, dan gospel yang artinya mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. 5. Jatuhnya Konstantinopel yang menjadi pusat perdagangan di Laut Tengah ke tangan Turki Utsmani. 6. Semangat Conquesta, balas dendam yang dimiliki oleh bangsa Eropa akibat kekalahan dalam Perang Salib. Pelopor penjelajahan samudra: Portugis Bartolomeu Dias 1450. Bertolak dari Lisabon, Portugis bergerak ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeus Dias kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang atau badai yang besar. 2. Vasco da Gama 1498.
bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut, India. 3. Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511, kemudian berlaku jatuh ke tangan Portugis 1512. Perlawanan rakyat. 1. Maluku. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Baabullah Daud Shah. Sebelumnya Portugis berhasil membunuh Sultan Kairun. 2. Aceh. Perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis yang paling terkenal dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tetapi tidak berhasil. 3. Maluku. Perlawanan rakyat Maluku melawan VOC tapi tidak berhasil mengusir VOC. 4. Mataram. Perlawanan Mataram melawan VOC di Batavia terjadi 2 kali pada masa pemerintahan Sultan Agung, tetapi gagal karena pasukan Mataram kelelahan dan VOC membakar lumbung-lumbung pada milik pasukan Mataram. 5. Banten. Perlawanan rakyat Banten melawan VOC dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtasaya, tetapi dengan politik divide et impera antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtasaya, akhirnya Banten takluk pada VOC. 6. Makassar. Perlawanan rakyat Makassar melawan VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tetapi karena didombakan dengan Arupalaka, akhirnya Makassar takluk. Lahirnya Perjanjian Bongaya 1667. Terima kasih, maaf kalau kata-katanya atau ada yang kurang. Selamat pagi, salam sejahtera dan nama budaya.